Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini wa asrarihi wa nafahatihi zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Qabuli madhil khalqi wa nufratu min zammihim in aujaba khurujan anil haqqi fi al-janibain dalla ala al-istinadi ilaihim fihi wa dhalika khurujun anil haqiqati allati hiya an-nadharu ila Allah ta'ala fil madhi wadh-dhammi bi alla yutajawazal haqqu fi madhi madihin wala fi zammi zamin hatta annahu law madahaka man sya'nuhu zam man sya'nuhu an yuzammu yani laqtasarta ala miqdari ma wajahaka bihi wa alimtahu min awsafihi al-mahmudati min ghairi taghyirin atau tagrir yani taghyir atau tagrir. Indi maktub taghyir lakin fi al-hamish maktub tagrir. Walau zammaka man sya'nuhu al-madh lam yukhrijka dzalika an iqamati haqqihi bimadhih. Menerima pujian dan menjauhi celaan, artinya menerima pujian atau menolak celaan orang. Ini kita lihat jika aujaba khurujan, jika membawa jika mengharuskan khurujan, keluar dari hak fil janibain, dari dua sisi. Artinya dua sisi, yakni kita dipuji atau kita dicela. Pujian dan celaan ini membuat kita keluar dari kebenaran. Dipuji keluar dari kebenaran, dicela membawa keluar dari kebenaran. Artinya kita dipuji malah jadi buruk, dicela pun jadi buruk. Gitu. Menanggapi pujian itu, menerima atau mencela pujian itu. Dalla alal istinadi ilaihim bihi. Ini menunjukkan bahwa kepada apa? Kepada bersandar kepada mereka, orang. Bihi di dalam pujian atau di dalam celaan. Kenapa jadi dipuji atau dicela membuat dia keluar dari kebenaran itu? Ya. Bersandar kepada apa? Syukur. Bersandar kepada orang, ya, bukan kepada Tuhan. Wadzalika khurujun. Demikian itu karena keluar dari hakikat. Khurujun anil haqiqati hiya an-nadharu ila Allah ta'ala fil madhi wa dzam. Keluar dari kebenaran, yang mana kebenaran hakikat itu keluar dari hakikat. Demikian itu keluar dari hakikat, yang hakikat itu melihat kepada Allah yang muji, bukan orang, baik yang mencela. Karena mereka tidak melihat hakikat,
Gitu. Artinya tidak melihat Allah ketika dipuji atau ketika dicela. Itu yang membuat mereka ketika dipuji atau dicela melihat orang yang memujinya dan orang yang mencelanya. Maka sikapnya bi alla yutajawazal haqqu bi madhi madihin wala bi zammi zammin. Maka tidak boleh hak itu dilanggar dalam memuji, dalam pujiannya orang yang memuji dan celaannya orang yang mencela. Kalau dia dipuji jangan kegeeran banget, kan ini namanya melanggar kepada hak. Kalau dicela juga jangan ngamuk banget gitu. Ya, meskipun dia dipuji atau dicela tidak melihat Allah, ya melihatnya orang yang mencelanya. Hatta annahu law madahaka man sya'nuhu dzammu, sehingga jika ada orang memujimu yang sebenarnya orang itu sepatutnya mencela. Law madahaka, jika telah memujimu, ya, orang yang sepatutnya mencela. Anjina nggak ada kitab itu. Kitab saya ada di kamar. Pak, di bawah TV bilang tadi. Jika ada orang yang memujimu, jika ada yang memujimu, orang yang sepatutnya mencela, man sya'nuhu dzam. Ya, kan tadi bi alla yutajawazal haqqu bi madhi madihin wala bi dzammi dzamin. Jika dipuji itu kita tidak boleh melewati, atau dicela tidak boleh melewati batas itu gitu. Kalau dipujinya cuman segitu, udah segitu doang. Jangan kegeerannya sampai melebihi dari sifat yang dipujinya. Ya orang kan mungkin yang dicelakan ini, tapi ngamuknya kemana-mana kan gitu. Itu kalau dalam segi dicela. Nah maka sehingga pun kalau tadi kan orang memuji memang kita patutnya dipuji. Orang mencela memang kita patutnya dicela. Itu pun tidak boleh menyikapinya dalam menerimanya ini berlebihan. Maka sehingga jika yang memujimu orang yang sepatutnya mencela, maka laqtasarta ala miqdari ma wajahaka bihi. Maka kamu hanya menyikapinya itu sebatas kadar, ya, sifat yang diarahkan kepadamu dan apa yang kamu tahu. Itu. Orang memujimu, mestinya orang itu mencelamu, maka nyikapinya ya udahlah, dia muji saya begini gitu. Sepatutnya sih mencela gitu. Ya. Dia memuji, maka menyikapi orang itu dalam menerima dan menolaknya ini sekadar sifat yang terpuji itu, ya, yang dipuji itu, ya, sekedar itu juga kita menghadapi mereka itu. Atau ya, dan apa yang kita tahu lah, memang dia puji 10 padahal kita punya 8, udah kita berbaiknya dengan dia dengan sifat yang dipuji aja. Itu kalau sepatutnya dicela, min ghairi taghyir. Jangan berubah. Itu. Walau dzammaka, sebaliknya, man sya'nuhul madhu lam yukhrijka an dzalika lam yukhrijka dzalika an iqamati haqqihi fi madhi. Orang mencelamu
sepatutnya dia memuji. Itu juga tidak mengeluarkanmu, ya, demikian itu tidak mengeluarkanmu dari apa? Dari melaksanakan hak, ya, dengan pujiannya itu, ya, tetap menyikapinya, ya, dengan adil, maksudnya begitu. Wa hadza jarin fil ata wal mana. Begitu juga ini sama berlaku dalam memberi, menerima pemberian dan menolak pemberian. Fala tamdahanna ahadan illa min haitsu madahahullah wala tazummanna ahadan illa min haitsu zammahullah. Maka kamu pun jangan memuji orang kecuali, ya, dari sisi yang memang Allah puji. Dia berbuat baik, kita wajib melihat itu dia baik, memujinya, udah gitu aja. Dan kalau juga kita melihat dia buruk, maka kita pun mencelanya, kalau perlu mencela itu seperti yang Allah cela, agar orang menerimanya juga dipuji atau dicela tidak keluar dari batas. Terkadang ada orang dicela kan cuman ini, tapi ya udah dah, bubar dah gua, ya. Begini dicela, padahal dicela itu doang, yang lain enggak. Nah, itu. Maka dari kesimpulan ini bahwa menerima pujian atau celaan ada 3. Pertama, lihat yang memujinya, ya. Kalau kita melihat yang memujinya, dia terbatas kepada pujian yang benar, ya, tidak berlebihan sehingga membahayakan atau tidak mengurangi sehingga mencela, gitu. Itu yang kita lihat. Orang mujinya ini lebih apa enggak? Orang yang memujinya ini, ya, kalau lebih kan membahayakan. Kalau pujiannya kurang, ini juga mengurangi juga, gitu. Orang sepatutnya dia itu mujinya 10, kenapa dia puji 5, gitu. Ini kita dalam menerimanya kita lihat orang yang mujinya. Kedua, dilihat daripada yang dipujinya. Orang yang dipujinya juga syaratnya dia jujur, gitu, pada hak dirinya itu. Kalau memang dipujinya segitu, ya segitu aja, ya. Kalau dicelanya segitu, ya udah, dia harus menerima itu, ya. Kalau tidak jujur, maka jangan menerima. Saya kalau dipuji GR enggak nih? Kalau GR jangan terima pujian, ya, kena GR-an. Kemudian yang ketiganya, sifat yang dipujinya. Kalau pujian itu menambah dia baik, ya, maka kelihatannya perlu dipuji, ya, perlu dipuji. Karena ada orang kalau disalahin, padahal yang disalahin itunya doang. Kenapa sih kamu nulis ini enggak miring dikit? Ya udah, cari orang lain aja dah. Nah, ini kan ada kan orang yang jenis begitu. Padahal yang kita salahin cuma miring dikit, gitu. Udah dia aja yang lempengan, gitu. Padahal yang lain oke. Gitu. Nah, kalau memang pujian itu membawa dia baik, maka kelihatannya perlu itu dipuji. Itu pun yang memujinya kita lihat syaratnya tadi tuh. Syaratnya yang memujinya juga adil juga, gitu. Hanya sebatas
sifat yang ada gitu, nggak berlebihan dan tidak mengurangi. Ya, proporsional. Dan yang kedua, jika pujian itu membawa keburukan, stop. Ya, karena yang memuji itu berarti berbuat zalim. Nah, ini kalau dipuji malah GR banget, mendingan jangan dipuji. Jangan minta dipuji gitu. Nah, yang ketiga, ada orang yang nggak tahu kalau dipuji apakah dia itu membawa keburukan atau membawa kebaikan gitu. Atau katakan dipuji dicela juga nggak ngaruh lah. Ya, nggak ngaruh. Ini pun sebaiknya dia tidak menerima pujian dan tidak menerima celaan. Nah, ini kalau dilihat daripada menerima atau menolak pujian itu atau celaan. Nah, kenapa? Karena memang orang itu dalam perkara pujian pun ada tiga. Ya. Ada tiga orang yang lihat orang ya yang dipuji itu. Ada orang yang senang dipuji, tidak suka dicela. Ya. Senang dipuji, tidak suka dicela ya, di depannya begitu. Ya, tidak suka dicela. Ini minal awamil ghafilin. Ya. Awam dan ghafil. Nah, dia sukanya dipuji aja, kalau dicela bubar. Gitu. Yang kedua adalah dia menerima dipuji, tidak suka dicela, tapi dia terima tidak suka dipuji, ya, tapi dia menerima dicela. Ya, tidak suka dipuji, tapi menerima dicela. Ini adalah biasanya orang yang lari dari kecenderungan kepada makhluk. Ini orang-orang zahidin, abidin. Kenapa dia tidak suka dipuji? Kalau dicela ya nggak apa-apa. Karena memang dia orang yang sedang menjauhi orang, ya. Memelihara diri dari gurur. Ya. Ini namanya zahidin. Nah, yang ketiga, dia nerima dipuji, tetapi tidak suka dicela. Kenapa kalau dia nerima dipuji? Karena dia melihat ini Allah yang memujinya. Maka puji dah, sampai bemuruh juga nggak bakal ngaruh, gitu. Tetapi menerima dicela, ya. Kenapa nggak nerima? Karena dia merasa berada dalam hakikat, gitu. Nah, ini orang yang melihat seperti yang kemarin itu lisanul haqqi aklamul haq, gitu. Ucapan orang itu pena Tuhan. Ya. Maka ketika dia dicela, dia tidak suka karena dia merasa semuanya Allah yang menangani. Mereka memandang jika dicela maka yang mencela min babi qillatil adab. Ya, min bab qillatil adab. Karena sepatutnya yang mencela itu adalah orang yang kamil, ya, bukan orang yang awam, gitu. Itu sebab mereka para arifin jika dicela ditinggalkan. Apa? Rifqan lahum, kasihan kepada mereka. Semua sikap aulia seperti itu. Ya. Ditinggal atau dia marah kepada orang itu rahmatan lahum. Nah, ini adalah sifatul arifin. Karena dia memandang lisanul khalqi aklamul
hak. Ucapan orang itu pena Tuhan, tulisan Tuhan. Maka contoh begini, kita bersahabat dengan mereka orang soleh. Coba lihat, mereka tuh selalu memandang kita baik, padahal kita buruk. Maka biasanya orang yang bersama mereka pun ikut GR merasa baik karena tidak pernah dicela oleh para arifin itu. Dia merasa baik. Padahal kalau mereka tidak mencela karena mereka memang tidak punya celah untuk mencela. Gitu. Maka orang arifin ketika mereka dicela melihat itu celah dari dalam dirinya. Kalau dipuji itu Allah yang memujinya, bukan dia. Bagaimana dia memuji, tahu juga enggak? Ya kita memuji wali, emang kita wali. Tahu ada sifat buruk baik. Karena awam jika memuji, karena dia ada motifnya. Jika memuji aulia gitu, itu ada motifnya. Pengen dekat, pengen dipandang baik. Ya. Sedangkan para arifin, ngapain ente muji? Gitu. Ya. Artinya khayal gitu. Orang nggak hafal Quran, nggak bisa baca Quran dah. Gitu. Memuji-muji orang hafal Quran itu kan khayal. Tapi orang yang sesama hafal Quran muji berarti tahu itu yang dipujinya benar. Gitu. Nah orang hafal Quran dicela oleh orang tidak hafal Quran, lah emang lu nyela apa lu? Cela itu cela lu kan gitu. Itu sifatul arifin. Ya. Baik, oleh karena itu dalam menerima pujian itu memang tidak mudah. Kalau membawa keluar dari kebenaran, maka dia harus memperbaiki diri, ya, bahwa Anda melihat orang yang mencelaknya atau orang yang memujinya. Ya, karena masalahnya orang lebih bahaya dipuji daripada dicela itu. Ya, bahaya dipuji. Orang jika dipuji, kapan dia nyadarin kalau dia punya keburukan? Tapi kalau orang dicela meskipun marah, dia akan menyadari bahwa dia tidak punya kebaikan. Nah maka hanya orang yang kamil yang siap menerima pujian itu, karena dia melihatnya itu dari Allah. Itu sebab orang yang kamil itu dia menerima pujian, bukan suka tapi dia terima. Yang lain dengan suka. Ya, kalau suka itu awam. Ya, mereka senang gembira dipuji itu awam, dan nggak mau dicela itu awam, ghafil. Tapi para arifin dia nerima kalau dicela, dipuji. Kenapa? Karena dia melihat hadza min maulahum. Ya. Maka Nabi melarang orang memujinya tuh. Kenapa? Karena ente yang memuji tuh enggak betul. Gitu. Ya. Adapun nabinya enggak ada masalah apa-apa. Tapi makanya Nabi menyuruh Sidna Abu Bakar, katakan apa yang ente mau katakan tentang saya, habisin dah. Gitu. Karena yang memujinya juga enggak akan keluar dari batas. Gitu. Ya. Sehingga orang ikhtilafkan antara bilang Sayyidina boleh enggak gitu. Nah yang enggak boleh melihat perkataan Nabi, ya, jangan kamu puji saya seperti mereka puji Isa gitu. Tapi kan kepada Sayyidina Abu Bakar
katakan apa yang kau ingin katakan tentangku. Sejak mulai para sahabat meyakini bahwa jika dia beri pujian dibanding sifat terpuji yang ada di Nabi, ya, pujian ini nggak pas-pas, udah kelewat juga nggak pas. Ya, kita makan kelewat mulu, ya, orang muji kita. Ya, cuman punya 2 dibilang 4, kelewat itu pujian namanya. Iya. Nah ini orang tuh karena nggak tahu apa yang dipujinya. Kalau tahu silakan Anda memuji. Nah ketika orang-orang kamil itu dicela, ya, dia tidak suka, maka kamu jangan muji saya. Itu kenapa? Karena sepatutnya Anda itu ya, mencela. Kenapa? Karena ente tidak punya pujian. Itu. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu, izharul karamati wa ikhfa'uha ala hasabin nadhari li asliha wa far'iha. Menjahirkan karomat atau menyembunyikannya tergantung pandangannya kepada asal dan farak karomat tersebut. Dari mana asalnya itu ingin menjahirkannya itu dari mana? Apakah dari dirinya atau dari Allah? Kan ada orang nunjukin karomat, ya, dia ingin nunjukin karomat kepada orang, gitu. Ya, ada ya seperti Nabi Allah Musa lari ke laut, nah, ada perintah belah laut, itu kan bukan sedang dipertunjukkan, ya, diizharkan itu. Ya, maka dilihat daripada asli wal fara'. Faman abbara min bisati ihsanihi asmatathu al-isaatu ma'a rabbih. Wa man abbara min bisati ihsanillahi lam yasmut idza asaa. Ini hikam ini, penggalan hikam Imam Ibn Athaillah ini, man abbara ini. Dari man abbara min bisati ihsanihi asmatathul isaatu ma'ar rabbih wa man abbara min bisati ihsanillahi lam yasmut idza asaa. Ini penggalan hikam Imam Ibn Athaillah Sakandari. Barang ya artinya seolah-olah kandungan menjahirkan, menyembunyikan karomat kemudian dianalogikannya, dikiaskannya ke hikam ini. Hikam ini menerangkan man abbara, barang siapa yang mengucapkannya, mentakbirkan, mengucapkan. Apa maksudnya mengucapkan? Memberi nasihat, itu mengucapkan. Berbicara tentang ilmu hakikat, ya, itu namanya takbir. Ceramah, ya, menasehati, ya tausiah gitu. Kalau kata kita mah tausiah, ceramah, bicara tentang hakikat, itu abar. Dia mengucapkannya min bisati ihsani. Dari mana? Dari sejadah kebaikannya. Ya, arti sejadah kebaikannya, dia merasa bahwa dia mengatakan kebaikan ini karena dia memang orang yang taat. Ini bisat kan, sejadah itu kan tempat untuk ibadah taat. Ya, min taati ihsani, min ihsanihi lit ta'ah gitu. Dia nasihatin ini karena dia merasa benar gitu.
merasa dia orang taat, maka kudu nasehatin. Gitu. Asmatathu ini akan dibuat tidak bisa nasihat. Oleh apa? Oleh al-isaatu ma'ar-rabbih, kalau dia maksiat. Bang, nasihatin, gue juga masih jelek. Nah ini yang membuat dia jadi somet, tidak ngomong, ini tidak abar, tidak yu'abir, karena dia merasa bahwa dia al-isaatu ma'ar-rabbih. Maka artinya ada orang yang nggak berani tuh ngomong baik kalau dia merasa buruk tuh. Kalau dia merasa berbuat buruk. Di makom ini dia merasa bahwa dia jujur. Ya, padahal hakikatnya bukan. Karena menasihati orang itu wajib hukumnya meskipun kita buruk. Tapi nggak bisa. Memang kelasnya. Ya, ini kelas orang yang apabila dia berbuat dosa, emang nggak bisa ngomong, udah mungkin ide pun mati. Ya, kalau kemarin ngomong dengan yakin, habis dia maksiat, hilang udah idenya tuh. Ya, asmatathu, gitu kan? Al-isaatu, fa'ilnya kan isaatu. Asmatathu, dibisukan oleh perbuatan buruk dia kepada Tuhan. Maksiat. Ini min martabatil awam. Tetapi man abbar min bisati ihsanillah, ya. Jika dia mengungkapkannya dari kebaikan Allah kepadanya, ya, dia bicara bukan karena dia merasa benar, dia memang berbicara karena Allah ilhamkan dalam pikirannya. Apakah nasihat, apakah bicara hakikat. Lam yasmut idza asa. Kalau dia berdosa pun tetap ngomong. Ya, hakikatnya nggak terputus, nyambung meskipun dia yukhalifus syariah. Ya, ini adalah min tariqi ahlillah. Nah, maka dari sini qad sahha izharul karamati min qaumin. Ya. Artinya ada aulia yang enggak membolehkan karamat, ada yang ya membiarkan. Itu katakan makom dianya itu di mana itu? Apakah makom wara katanya atau makom ma'rifat gitu. Makom zuhud atau makom ma'rifat. Faqad sahha izharul karamati min qaumin wa thabatal amalu fi ikhfa'iha min qaumin. Maka ada yang membolehkan terzahirnya karomat satu kaum tertentu, ada yang sabat ya usaha untuk menyembunyikannya dari kaum tertentu. Seperti Syaikh Abil Abbas al-Mursi bil Izhar. Sayyidina Abbas al-Mursi ya, satu-satunya khalifah Sidi Abul Hasan Syazili ya. Dari Sidi Abul Hasan dari Sidna Abul Abbas baru ada tiga orang ya khalifah itu. Enggak, khalifah Sidi Abul Abbas. Dan khalifahnya Sidi Abul Hasan adalah Sidi Abul Abbas Al-Mursi. Satu doang, tapi dari Sidna Abul Abbas tiga. Nah, salah satunya
Khalifah dari Sidna Abul Abbas ini Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Tariqatuna min Sidi Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ada yang Saziliah di Indonesia itu dari Sidi Abdurrahman atau apa? Bukan dari Sidna Imam Ibn Athaillah. Kalau yang silsilah kita itu dari Imam Ibn Athaillah Sakandari. Wa Ibn Abi Hamzah Abi Jamrah bil ikhfa. Sidi Abi Jamrah adalah minal awliya walakin laisa minal mursyidin. Ya. Maka dia fokus kepada hadis, beliau muhaddis. Ya. Beliau hafal kitab ya, Kutubu Tis'ah itu. Sidi Abi Jamrah. Hatta qala ba'du talamizati ibni Abi Jamrah, sehingga sebagian murid Imam Ibn Abi Jamrah ya, berkata tariquhuma mukhtalif. Ya, soal tarekat dua orang ini beda. Fabalagha dzalika syaikha. Maka sampai berita itu kepada gurunya, maka kata Sidi Imam Abi Jamrah, wallahi makhtalafat qat, katanya. Tidak berbeda tariqatuna qatariqatuna. Lakinnahu basatahul ilmu wa anna qabadanil wara. Ya. Yang satu itu memang dibasatkan. Ya. Dilapangkan oleh ilmunya, ma'rifat. Jadi dia melihat itu dari Allah. Enggak peduli apakah zuhur atau tidak zuhur, itu karamat. Sedangkan saya disempitkan oleh wara. Allah ngasih wara dan saya tidak suka. Nah, maka al-amal fi ikhfaiha, dia berusaha untuk menyembunyikannya. Ya, artinya ini melihat dijahirkannya karamat atau disembunyikannya, melihat kepada asal dan furuknya itu. Asalnya dari Allah atau dari dia. Maka kalau dari dia, ya, dia akan sembunyikan orang waro itu. Ya. Tapi jika arifin, ya, dia tahu itu asalnya dari Allah, maka dibiarkan zahir. Ya. Meskipun kebanyakan ahlillah yang kumal ya, tidak suka dengan karamat hissiyah. Tidak suka. Ya, karena orang yang melihat amal itu adalah orang ahli ibadah dan ahli zuhud. Dia melihatnya ini karamat dia, keluarnya dari dia, karena ketakwaannya, karena itu, ya, itu mestinya disembunyikan. Dan ingat, kata-kata izhar, kata-kata ikhfa ini seolah-olah orang yang mengizharkan itu pikiran dia yang menziharkan, bukan. Justru itu asalnya dari Allah. Maka kelihatannya dia menjahirkan. Gitu. Kita nggak ngebayangin ya, ada orang yang sudah tidak peduli dengan pujian, celaan, apapun. Jadi kalau dia katakanlah kayak riak kalau di mata kita mah begitu, nunjukin kalau dia gitu. Kita itu orang seperti kita ini kalau ketemu Pak Arifin seperti itu, riak banget. Gak bisa tuh bersikap lebih dari itu. Gitu. Ya, Syekhuna pernah bercerita bahwa di zaman Ikhwan dulu ditangkap-tangkapin di Syria, maka para pembesarnya sembunyi di balik majelis Sidi Abdul Qadir Isa di Halab, di Masjid Halab itu. Sehingga penuh itu majelis ilmu dia itu. Bahkan paling depan itu semua minal ulama wal musaqqafin. Ya. Gitu. Kata Syekhna, kok tiba-tiba Sidi Abdul Qadir ketika yang hadir itu profesor, dakatir, ulama, cendekiawan,
banyak. Ya. Tiba-tiba dia ngomong apa aja itu. Ya. Akhirnya terlintas dalam pikiran saya juga rupanya kena riak juga. Ya. Karena waktu itu istilahnya lagi daurah gitu. Jadi minap, yang hadir itu minap di masjid itu tidur. Gitu. Nah, ketika malam mereka tidur, kira-kira jam 2, jam 3 gitu. Syekhuna itu ingin ke hamam di masjid itu, pergi ke hamam. Maka dia ngelihat hamam itu sabun semua. Dan ada orang yang lagi kosrak. Maka ya, dia cuek aja, masuk aja ke hamam. Tiba-tiba berdiri di depan dia, orang pakai kaos pendek sama celana komprang, sambil megangin gosokan sama sabun. Ya. Begitu berhadapan kaget. Gitu. Lalu orang itu mengatakan, masih kau katakan aku riya juga? Bahwa Sidi Abdul Qadir Isa nyuci hamam untuk orang yang hadir tuh di acara daurah. Ya. Itu juga termasuk yang tadi tuh, artinya mereka para arifin itu nggak suka dicela karena hadza yani min celaik gitu ya. Ya. Itu daripada keburukanmu dan mesti diluruskan. Kenapa? Karena sikap kita memuji, sikap kita ya husnudzon kepada siapapun. Ya, meskipun tahu kita melihat apa kalau kata kita sengak banget orang itu misalnya kan gitu. Ya, hatta yang kita pandang sengak banget, stop. Gitu. Maka tadi kan ya, orang yang bersama arifin itu merasa bahwa dia nggak ada salahnya karena emang nggak pernah dicela, karena yang baik adalah dia, bukan kita. Gitu. Ya. Nah orang awam nih ya, tegur apa saya, padahal kalau ditegur lari. Saya ingat perkataan ya, kanal walid ya, mungkin min abu, diliatin semua maunya itu kan babil adab, ditegur merasa nggak nerima ya, begitu di istilah orang di Cekira dibangsat, artinya ditegur ya, lari gitu. Taib. Nah maka dinisbatkan kepada Abbaro min bisati ihsani itu. Kalau itu terungkapnya dari kebaikannya, maka nanti kalau dia maksiat hilang tuh karomatnya itu, gitu. Dan dia takut, nggak suka karena dia merasa buruk. Orang zuhud itu kan karena merasa buruk saja. Ya dalam proses dia untuk usul ini betul sudah baik gitu. Cuman kalau dilihat dari atas ternyata ini ada kelas ini, maka diterangkan jika memang betul dia zuhud, kalau ada karomat atau dia mengatakan nasihat ya, maka hilang tuh karomat itu atau hilang itu ngomong baik itu kalau dia lagi merasa buruk tuh. Tapi para arifin tidak, karena dia melihat kalau dia bicara ilmu hakikat bukan dari pikirannya, min waqtih istilahnya, atau minal warid ya, minal warid. Sama ada ungkapan begini,
orang yang jika belum syuhud, katakan begitu, belum hudur, tidak boleh mengatakan sesuatu yang baik jika dia belum melaksanakan. Kalau dia katakan sementara dia belum melaksanakan, nah ketika dia mau melaksanakan, dia mendapat ujian 2 kali. Pertama, nafsu yang memang berat melakukan kebaikan itu. Kedua, ujian dia sudah mengucapkan lebih dulu, baru kemudian mengamalkan, itu juga ada plus ekstra tuh ujian. Maka kebanyakan orang yang telah ngomong baik untuk ngamalin loading tuh lama. Hadza maqamuh. Artinya coba upayakan untuk beramal dan tetapi mereka para arifin tidak. Karena dia ngomong bukan dari dia, tapi yaridu fi qalbi minallah. Dia ngomong saja, bahkan setelah dia mengucapkan, dia sendiri belajar dari ucapannya untuk mengamalkan. Kita kan gak bisa belajar dari kita. Kalau kita dapat ilham rasanya, gua baru tahu ini kan memang nasib anak soleh, kan gitu istilahnya. Ya itulah namanya nasib anak soleh, ya begitu kan, bukan itu pemberian Allah. Jadi karena memang begitu kedudukannya, ya maka Allah pun membuatnya dia seperti itu gitu. Nah adapun para arifin memang ana mazharuh, ya ana waham bi haqqi ana ama bi haqqillah la ana, ya bal anta wa huwa gitu. Nah maka itu sebab kita itu tidak boleh itu meniru mereka para arifin itu, ya. Ini ada di sebagian komunitas orang arifnya suka bergaya ngomong begini, dia pun ikut ngomong begitu. Hancurlah hidupnya. Karena dia belum melihat bahwa itu dari Allah. Contoh wali memperlakukan orang di depan banyak orang tuh. Kan itu kelihatannya yukhalifus syariah, padahal itu ada apa ya? Ada istihqaq di situ. Ada hak yang memang disampaikan. Kita ketika meniru begitu, apa? Ya, kenapa? Sebabnya ghabi. Sebabnya dia ghabi, bukan wali. Ya. Di situ bahayanya ketika orang tidak melihat makamnya, kadarnya itu. Andaikan dia warok saja, tidak ditahan oleh waroknya. Karena wala warok wala. Ya. Nah seperti itu. Maka kisah Nabi Khidir kan merusak ini orang, ya, membunuh anak kecil, menumbangkan dinding. Nabi Musa menegurnya, itu perbuatan salah. Gitu. Nah maka ketika pertama kali mau berjalan bersama, ya diminta untuk sabar. Nah itu kan diceritakan oleh Al-Quran, berarti fenomena ya ahlillah yang kelihatannya yukhalif, kalau sebatas dapat ditakwil maka boleh, kecuali yang tidak dapat ditakwil. Taib. Qala radhiyallahu anhu, ma rutiba minal ahkami ala ma fi an-nafsi
Wa ma la ilma bihi illa min qibali i'lami sakhsi papikuhu fihi minhu ba'da tahqiqi hukmil asli wa min dzalika wujudut tabarruk. Nah, ini bicara tentang apakah kita boleh, ya, apakah kita nerima ada orang ngambil berkah kita, ya, orang ngambil berkah kita, suruh jampe air, dia cium tangan bolak-balik, ya, dia ngambil berkah dari minuman kita, atau ngambil berkah duduk satu tempat dengan dia, itu kan barokah. Yang kita ambil adalah mereka ahlil hudur. Allah itu kan ada garis lurus, katakan hudur kepada Allah. Jika kita berada bersamanya, maka kita fi nadzarillah, ada dalam naungan rahmat. Sekarang jika orang duduk kejebak di majelis zikir saja diampun, bagaimana yang memang mereka ahli zikir fi qalbi wa ruhi? Apa yang kita dapatkan sebetulnya? Itulah menjalas janas, ya, menjalas janas. Paling kurang diampun dosanya. Itu. Nah, maka kita menerima, bagaimana, apakah kita menerima orang mengambil berkah kita? Marutiba minal ahkami ala ma fin nafsi. Wa ma la ilma bihi illa min qibali ilami saksi papik huhu pihi minhu, tapi ba'da tahqiqi hukmil asli. Hukum ini bukan hukum hakam fikih. Hukum ini isbatat, yakni ketetapan, ya. Ya, ketetapan yang rutiba, ya. Ketetapan yang rutiba ditartib, ya, kepada diri kita. Dari mana taunya? Mala ilma bihi illa min qibali i'lami saksi, ya, yang diketahui hanya dari dalam dirinya sendiri, dari suara dirinya sendiri, dari mana? Apakah kita termasuk orang yang boleh diambil berkahnya, katakan begitu, ya, itu yang tahu kita sendiri, boleh enggak? Ya, karena orang dukun aja diambil berkahnya, kan bukan dukunnya yang baik, orangnya itu yang baik. Mestinya setiap orangnya diambil berkahnya, dia melihat karena marutiba minal ahkami ala ma fi nafsi, yang ada di dalam dirinya. Ya, ada anggapan-anggapan, ada ketetapan-ketetapan di luar dia kepada diri dia itu. Dia tidak tahu mala ilma bihi illa min qibali i'lami saksi. Dia tahu hanya dari pemberitahuan dirinya sendiri. Papik huhu, maka memahaminya pihi, di dalam dirinya. Minhu, dari pemberitahuan dirinya. Tapi untuk mengukurnya ba'da tahqiqi hukmil asli, setelah dia memastikan hukum asalnya. Apa? Hukum asalnya orang ngambil berkah boleh. Nah, sekarang ditartib hukum itu di dalam dirimu. Kamu diambil berkat oleh orang. Nah, maka bagaimana, apakah nerima? Itu coba dengar dari dirimu sendiri. Mala ilma bihi illa min qibali i'lamin saksi. Diri dia. Ya. Wa min dzalika wujudut tabarruk. Dari sinilah adanya tabarruk nih. Nah, sekarang lihat, paman alima, baru diterangkan. Barang siapa yang tahu min nafsihi, dari dirinya tuh. Ya. Wujudat takabbur, rasa takabur.
Dia tahu saya ini takabur. Wan nazara laha, dan dia ngelihat dia takabur tuh. Wa izama da'waha, dan pengakuan takabur tuh gede banget. Cucu Nabi, cucu wali, keturunan Nabi, keturunan wali songo, keturunan ya, ambil berkah ini ya. Ada takabur. Wa tasaddiha li ta'zim, bahkan dia sendiri menghadapkan dirinya itu gede banget dia itu. Waduh, nggak muat ini saya nih, kegedean ini. Ya. Masih keturunan ketiga ini, belum sampai ke 8. Ya. Ta'ayyana alaihi adamul qabul. Kalau begini ini tidak boleh menerima diberkati. Meskipun dia sudah tahu hukum asalnya boleh, tapi ya, ketika dia merasa itu lari dari ya, dari apa? Dari hukum orang tuh, dari tartib ketetapan hukum sikap orang kepada diri dia. Wa man ghalaba alaihi husnuz zanni billahi lahu bi barakatil ibadil mutawajjihina lahu wa husnuz zanni bihim fi anfusihim falahu qabulu dzalika fi mahalli qabulu tabarruk. Kalau tadi ada muqabulut tabarruk, jika dia didominasi oleh baik sangka kepada Allah ya, man ghalaba alaihi husnuz zanni billahi lahu bi barakatil ibadil mutawajjihina lahu, karena banyak orang yang datang ke dia tuh, berkah mutawajjihina lahu wa husnuz zanni bihim fi anfusihim ya, dan mereka berbaik sangka kepada diri mereka ya. Orang yang mengambil berkah juga ya Allah orang baik-baik gitu ya. Falahu qabulu dzalika fi mahalli, maka dia boleh menerima tabarruk tapi di tempatnya tetap. Kalau dia tidak baik, tidak melihat orang ini baik, maka jangan diterima. Ya. Wa man ghalaba alaihi su'udz zanni bi nafsi wa husnuz zanni bin nas au itlaqu amrihim fal man'u mudirrun bihi litamakkuni da'waha wa isarati syarariha wa rubbama kanal aks. Kalau didominasi oleh buruk sangka kepada dirinya, ya Allah saya orang enggak pantas, saya orang, tapi orang ngambil berkat baik sama saya. Ya. Nah ini dia wa husnuz zanni bin nas, dia berbaik sangka kepada orang. Atau itlaqu amrihim, atau dia ya sebodoh romon gitu, atau sebodoh romon loh. Ya. Dia enggak terserahlah orang. Ya. Apa orang baik apa orang enggak dipikirin lah, itlaqu amrihim. Dia melepaskan urusan orang itu. Tetapi dia baik sangka, saya ini buruk, saya ini ya, banyak buat dosa saya. Yang orang nggak tahu. Kalau tahu mah mungkin orang lari kali. Ya. Fal man'u mudirrun bihi. Kalau dia melarang untuk tabarruk, ini membahayakan dia. Kenapa litamakkuni da'waha wa isarati syarariha? Ya, karena tamakunnya dakwah itu, pengakuan itu, dan keburukannya akan tersingkap itu. Warba makan al-aqs. Fal ya'tabir dzalika. Nah ini disuruh iktibar, coba ambil pelajaran itu ya, man buliya bihi, dari orang yang diberikan apa ujian ya, musibah itu dengan orang, dengan diambil berkahnya begitu. Ka'annahu arusun, ini diumpamakan seperti arus. Apa arus itu? Penganten. Bikrun muntapadhatun bizina. Pengantennya udah nggak perawan, ya, perawannya udah rusak karena dijinahi orang.
Jadi ada gadis ya, dijinahi orang. Nah, dia sedang menunggu orang yang tantazirus satra. Diumpamakannya begitu. Ini umpamanya seremen ya. Ya. Umpama dia sedang menunggu orang yang bisa menutupi aib dia ini. Ya. Kalau enggak, bagaimana itu kegadisan itu? Ya. Misalnya begini, ada perempuan udah nikah dengan orang lah, tapi nggak ada yang tahu misalnya, kan udah hilang gadisnya tuh, ya. Di sini katakan zina kan nggak ada yang tahu namanya. Lalu kemudian datang orang mau ngawinin dia, gitu. Dia kan memang perlu itu nutupin aib itu, tapi kan bingung, dia kan datang laki-laki, neng abang mau ngelamar neng, ya udah sunnah ini, ya udah susanahan ini neng pengen ya, ngelamar neng ini. Nah kan si perempuannya itu, waduh bang saya dalam hati dia, tapi di samping itu dia perlu gitu. Fa in kana hasal, jika memang terjadi ada yang sater yang melamar dia, hasalal khairul jami, dua-duanya baik. Gitu. Dia bohong baik. Wajib bohong. Ya. Perempuan yang sudah ternoda lalu datang suaminya, wajib bohong. Neng pernah demenan, ora bang saya mau pernah demenan, dicolek ya ora gitu. Udah hilang perawannya. Jangan, sebenarnya bang saya jujur, habis dicerain. Ya, itu wajib tidak jujur. Jika kita menerima minta nasihat dari kasus seperti itu, nasihati jangan jujur. Ya, laki-laki mah gegeran, dia mau cerita baik, nggak mengikuti perasaan perempuan kan, nggak boleh sebetulnya. Ya nggak ada kalau laki-laki. Wa illa falaysa ala ashabil walimah atab. Kalau juga tidak, ya illa, maka kalau tidak falaysa ala ashabil walimati atbun, ya, maka tidak atap bagi si pemilik walimah. Ya, kalau nggak ada juga ya, memang dia begitu ya sudah. Ya. Orang yang merasa buruk nggak ada yang berkati, ya nggak ada masalah. Tetapi jika ada yang berkati, khair, gitu. Itu demi kebaikan dia. Ya. Ini terlalu halus sekali ya. Mereka itu orang sufi itu bicara tentang tafasil ahwalin nas, ya. Rincian keadaan orang itu begitu rinci, dia menilai. Ya, inilah yang kenapa para ulama itu ketika duduk di majlis Sidi Abdul Hasan, Sidi Abdul Abbas Al-Mursi, ya, mereka para ulama itu berdecak kagum karena ya, tidak berkutat di ayat, di kalimat huruf ayat ini pahamnya begini atau ini pahamnya bagaimana. Mereka malah sudah jauh kepada tafasil, ya, ahwalin nas, ya, min nafsihi atau min qalbi, gitu. Karena memang mereka hidup bukan dengan akal mereka, bukan dengan emosional mereka hidup dengan jiwanya. Gitu. Ini yang setiap ulama hadir di majelis mereka itu menambah ilmunya menjadi luas, menambah juhudnya semakin kuat. Ya. Ini kan tafasil, orang boleh nggak nerima orang di tabarruki itu. Nah, kalau ente sombong jangan. Itu.
kalau ente punya baik sangka kepada Allah bahwa orang datang kepada dia itu karena memang dia orang-orang baik dan ya Allah mengutus orang-orang baik dan kita pun berbaik sangka kepada Allah, artinya nggak bakal jatuh karena orang mengambil tabaruk dengan dia nggak bakal jadi GR gitulah katakan, maka silakan. Tapi kalau makin ditabaruki makin tinggi, ya sepatutnya dia. Ini kan nggak bisa nih kita merasa berhenti ya, wah orang lagi diambil berkatnya lalu dia takabur, nggak berhenti nih kalau nggak dapat nasihat seperti ini. Ya nggak berhenti. Ya. Malah disuruh temennya, ntar lu depan saya tabaruk ya, supaya orang ngelihat. Malah dibikin begitu kan? Itu terjadi. Ya. Nah maka ntar habis itu kan bagi-bagi terus. Ya. Berkatnya kan tabaruk. Ya. Nah, orang sufi tahu apa sepatutnya orang itu, ya kita itu menyikapi, melakukan ketika dalam ya, kondisi yang berhadapan dengan nafsu itu, ya, bagaimana menyikapinya. Nah, orang yang baik, orang yang buruk sangka kepada dirinya ini kan, jika orang tabarruk kepada dia, ya nggak ada masalah. Gak ada masalah. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu. Baru berapa? 2 ya? Satu lagi. Taib. Ghiratul haqqi ala awliyaihi min sukuni ghairihi fi qulubihim wa syughlihim bil ghairi anhu wal mujibu liqada'i ma tahammamu bihi min hawaijihim wa hawaiji ghairihim. Allahu akbar. Kecemburuan Allah kepada walinya. Kecemburuan apa? Kecemburuan dari sukunnya wali itu kepada orang lain, kepada yang lain di hatinya. Wali cemburu takut walinya hatinya condong kepada selain Allah, sibuk kepada selain Allah. Maka Allah itu cemburu. Maka ini yang membuat ya, wali itu dapat memenuhi segala apa yang menjadi keperluan orang lain. Ya. Ada orang perlu kedengeran wali itu, maka dia penuhi. Dan kaligane, ya ini kata orang Cirebon kaligane ini. Dan selalu saja dia bisa memenuhi kebutuhan itu, keperluan itu. Kenapa Allah kabulkan itu? Karena Allah tidak mau dia mikirin orang aja. Itu. Ya, mungkin aja rezeki dia seret, tapi untuk urusan orang selalu ada. Ya dari mana adanya? Yang ambil dari orang yang kaya, yang ambil dari yang kaya dikasih ke sana, diambil dari yang kaya dikasih. Kan gampang, lebah dia sempit itu mau melakukan itu. Ya. Kenapa Allah mudahkan begitu? Karena Allah nggak mau di hatinya condong kepada orang lain. Sehingga orang-orang bilang nih kepada wali, wali ma innal waliya idza arada aghna. Kalau udah pengen dia mah ada baik. Itu omongan orang kan? Hatta qila innal waliya idza arada aghna. Ya. Kenapa dari dulu orang memenuhi selalu condong lari kepada para wali itu. Ya. Sehingga masyarakat merasa bahwa wali mah nggak ngapa-ngapain, kayak dia mah rezekinya datang sendiri katanya kan gitu. Itu kan omongan orang. Padahal coba didengerin di dalam rumahnya itu. Ya.
bininya, anaknya itu pada merengut. Ya, tapi orang di luar walimah, waduh. Ya. Wa minhu qaulun nasilahu, ini juga diantaranya ada omongan orang nih. Khatiruk. Gitu. Apa? Ai li akuna ala balik. Ini ada orang tinggi nih. Khatiruk ya sidi kan itu. Ya. Khatiruk ya sidi katanya. Apa? Aili akuna ala balika la ala Allah an yanzura ilayya fima ana fihi fayuriha khatiraka minni. Ya. Mas, jadikanlah aku ada di dalam hatimu agar Allah menolongku pada apa yang ada, yani fima ana fihi, pada keadaan saya ini, agar kamu nggak artinya agar engkau nggak capek-capek menuhin keinginan saya. Udah Allah mempermudah saya. Ya. Itu sebetulnya adab sejak zaman sahabat tuh. Ya. Jika dia husnudzon annahu min awliyaih, maka orang berharap dia ingat kita, agar Allah ketika yanzur ila qalbi hadzal wali yara, ya, annana mawjudun huna. Ketika Allah melihat hati wali itu, maka melihat ada ingatan kita di situ. Ya. Saya ngelihat kisah Hadratus Syekh tuh, Hasyim Asy'ari dalam film tuh, saya ada satu adegan yang saya suka tuh. Di film itu kan istri yang kedua itu kan yang ditampilkan di situ. Istrinya merasa bahwa tidak dipedulikan karena dia mikirin, ya, khidmah kepada agama, kepada ilmu, kepada dakwah, kepada negara. Ya, apabila dia masuk sholat saja kelihatan dia humum, ya, mikirkan umat. Ya, istrinya merasa kayaknya lupa sama saya. Itu, akhirnya ketika setelah berdoa kan kata istrinya, ya, kalau dalam bahasa Arabnya mungkin asyrik nih bidoaik gitu. Ya, Bapak ingat gak sih sama saya kalau dalam berdoa? Kan jawaban beliau, ya, setiap saat engkau terdetik dalam pikiranku, dan itu doa sudah termasuk, meskipun gak diucapin, istilahnya sudah terdetik di dalam hatiku. Nah, orang yang selalu terdetik di dalam hati seorang wali itu, ya, berarti dia mubarak. Dan itu yang diucapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari kepada Sidi Abu Darda. Ya, Sidna Abu Darda datang merengut, wajahnya merengut gitu. Maka, ya, Sidi Abu Dzar menyangka bahwa dia marah dengan dirinya itu. Maka tiba-tiba mengatakan, ya Abu Darda, orang seperti engkau janganlah merengut di depanku, karena aku takut Allah marah kepadaku. Ya. Tapi sahabatnya jawabnya adab lagi. Ya, bagaimana aku marah dengan orang sepertimu? Wajahmu cemberut katanya. Senyum terus. Kita mungkin begitu datang cemberut, lihat deh, tuh muka ditekuk baya. Muka ditekuk baya, ampun dah. Ngapa sih emang? Katanya. Kayaknya ini udah pertengahan bulan ini kayak ini. Ya. Itu. Wa min samma kana aktsarul awliya'i fi bidayatihim yusri'u atharu maqasidihim fil wujudi listighalihim bima yaridu. Oleh karena itu kebanyakan para wali pada permulaannya cepat kesan dari tujuan orang itu. Ya. Kepada keperluan orang itu
membuat hati dia itu ya Allah. Ya. Karena apa namanya wali-wali yang fil bidayah itu sibuk dengan apa yang datang ke dalam bima ya'ridu, yang datang kepada hatinya. Maka itu sebab Allah, karena dia walinya, Allah selalu memudahkan dia untuk terus mengabulkan keperluan dia untuk memenuhi orang lain. Gitu. Nah, maka itulah orang awam kan sampai timbul banyak duitnya dia mah. Gitu. Bikhilafin nihaya, berbeda dengan ahli nihaya. Fa innal haqiqata mani'un min istighali qulubihim bi ghairi maulahum illa min haitsu amarahum. Kalau mereka ini hakikat yang ada di dalam dirinya itu sudah menghalang dari sibuk, ya, dari menyibuki hatinya itu selain Allah, kecuali yang Allah perintahkan. Fayantafi ubihimul muriduna fi talabil haqqi la ghairuhum. Maka itu sebabnya para murid mendapat manfaat dari mereka itu dalam mencari kebenaran. Tidak ada jalan kecuali dari mereka. Kita ingin mencari Allah dalam arti nurullah, ma'rifatullah, hudurullah, yani sifatun mahmudah, sifatul jamal illa min qalbin fihi jamal, illa min qalbin fihi ma'rifah. Tidak ada jalannya. Gimana kita mendapat qudwah dari orang yang hatinya saja tidak ada Allah, sibuk dengan dunia? Orang ngomongnya matematik, padahal dia nggak paham matematik, dia ngebaca aja tulisan itu, nggak bakal ngasih ilmu itu. Oh Allah, illa man rahimah rabbi. Gitu. Kama yuhka an Syekh Abi Madian rahimahullahu taala, sebagaimana yang diceritakan tentang Syekh Abu Madian. Kana yuftahulin nasi ala yadihi wa yas'ubu alaihi aqallu hajatih. Ini Sayyidi Abu Madian, Masya Allah, ya. Dia nolongin orang bisa di tangannya, tapi susah, ya. Hatta sedikit keperluan hidupnya saja tidak terpenuhi. Maka Sidna Imam Malik dulu, ya, pada awalnya dia memenuhi orang sehingga rumahnya lusuh, tidak pernah pintunya udah objek, katakan apa objek, pintunya udah reot, kursinya udah tua, ya. Tapi dari rumahnya selalu keluar untuk orang tuh, ya. Ketika Imam Syafi'i duduk di rumah Imam Malik 16 tahun tuh belajar itu, dalam keadaan rumahnya dan situasinya seperti itu. Setelah Imam Syafi'i diizinkan untuk keluar, ya, ke Yaman, terus begitu pulang ke Madinah, sebelum ziarah ke Al-Imam Malik radhiyallahu an, maka Al-Imam Syafi'i ke masjid dulu, ketemu, ya, para tulabul ilm itu. Rupanya dia ngedengar orang yang di masjid sedang membicarakan Imam Malik. Imam sekarang ini sudah berubah, nggak mau ketemu semua orang, hanya orang-orang besar diterima. Lihat pintunya saja sudah bagus, kursinya di dalam itu mewah-mewah. Kayaknya berubah sekarang ini Imam, ya. Maka Imam Syafi'i dengerin, terus buru-buru dia datang ke rumah Imam Malik. Begitu diketok pintu, dibukakan oleh jariyah itu, ya, apakah Imam ada? Ada. Sebentar saya kasih tahu. Maka dikasih tahu, ya Imam, ada seseorang nunggu di luar. Kedengaran tuh dari Imam Syafi'i dari luar. Bukankah aku katakan, ya, aku tidak ingin ada orang yang datang ke rumahku. Udah pergi. Begitu pergi, siapa yang datang itu? Syafi'i katanya. Lah, jika dia, maka silahkan masuk. Masuk, rupanya sedang berbaring karena sakit.
Maka Imam Syafi'i duduk, kemudian terus ditanya oleh Imam Malik tentang satu pendapat tentang zakat kalau nggak salah. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Gitu. Kata Imam Syafi'i, aku ingin mendengar darimu wahai Syekh. Kalau aku berpendapat begini, bagaimana ra'yuk ya Syafi'i? Ukhalifuka ya Syekhi, katanya. Minta maaf, saya berbeda dengan antum. Saya begini. Ya. Imam Malik bangganya luar biasa. Ya. Faqad asabta ya Syafi'i. Gitu. Dan gak merubah pendapatnya. Gitu. Itulah orang jika ilmu luas, dia tahu di mana kebenaran. Kalau orang itu salah pun dia tahu kebenaran tuh. Dan sekaligus tahu kalau dia pendapat orang lebih tinggi dari pendapat dia. Terakhir Imam Syafi'i itu mau ngomong tentang keadaan ini, nggak terucap, ngobrol. Maka terakhir ya Imam, di luar sana bla 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 bla. Itu sebab aku melarang mereka datang ke rumahku. Ya. Karena mereka melihat dengan zahirnya. Kamu lihat pakaianku dan lihat apa yang aku makan. La yataghayyar hadza, yani ahdani, artinya khalifah itu menghadiahkan karena kasihan katanya rumah. Ya. Itu. Kan susah orang mau ngasih Imam Malik itu susah. Gitu. Mungkin khalifah rumahnya aja udah baikin dah. Ya, dilarang orang masuk karena ya, orang akan bersangka buruk. Gitu. Taib. Wa qad qila innama huma isnani, berarti ada dua itu, waliyun wa safiyun. Ya, ini wali, safi. Fal wali man yatahaqqaq lahu kullu ma yuridu. Wali adalah orang yang dapat merealisasikan segala apa yang diingini orang. Diingini dia maksudnya. Man yatahaqqaq lahu kullu ma yurid, apa yang dia ingini. Kan keinginan dia ingin memenuhi keperluan orang. Ya. Sedangkan safi man yatasallat 'alal qalbihi ridha bima yajri. Kalau safi adalah orang yang dikuasai kepada hatinya itu oleh ridha bima yajri, dengan apa yang berlaku. Ya, dia sudah tidak pikir lagi orang itu perlu atau tidak. Ya, jika Allah menggerakkan hatinya bantu, jika tidak. Ya, karena memang sudah tidak ada lagi yang dipikirkan kecuali ya, suara hatinya. Ya, maka itu sebab orang sufi mengatakan khatir itu ada 4. Ada orang berbuat karena bisikan nafsu, ada orang berbuat karena bisikan setan, ada orang berbuat karena bisikan ilmu, malaikat, ilham, ada orang berbuat karena bisikan Allah. Ya. Orang masuk Islam dari agama lain, tobat, pindah, itu bisikan Allah, itu bukan bisikan siapa-siapa. Tapi setelah itu apakah dia mendapat bisikan Allah? Tidak. Setiap makhluk mesti mendapat bisikan Allah, kafiran au muslimah. Gitu. Ammal auliya ya ibnu waqti, setiap waktu dia ma'a khatirillah. Gitu. Nah, maka was-safiyyu man yatasallatu ala qalbihi ar-ridha bima yajri. Fafham. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Allah